jangan pas foto yang dicetak Bapak Ibu ya. Ini saya tidak punya contohnya nih, tapi kemarin saya mendapat banyak info dari tim BKN bahwa pelamar dari Tanah Bumbu itu masih banyak yang memfoto. Jadi pas foto yang difoto dengan handphone itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi yang harus Bapak Ibu upload itu adalah filenya ya Bapak Ibu ya. File pas foto. Nah, bukan foto yang pian cetak terus pian foto lagi pakai handphone, bukan. Harus file yang dari tukang foto mungkin langsung pian upload seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh eh, print out ya hasil cetak dari foto kemudian pian foto lagi pakai handphone, itu tidak boleh. Dan satu hal yang harus diingat oleh Bapak Ibu untuk pelamar tahap 2, karena bukan pelamar prioritas, jadi kesalahan yang dianggap tidak sesuai oleh persyaratan itu akan dijatuhkan oleh tim verifikator nanti Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, karena tahap 2 bukan prioritas, ketika Bapak Ibu salah dalam mengupload dokumen, contoh nih file pas foto tadi ya, itu foto yang pian foto, nah itu kemungkinan akan dijatuhkan oleh tim BKN. Jadi pas foto ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum Bapak Ibu memasuki ruang CAT nanti, ruang ujian, Bapak Ibu akan di-scan wajahnya. Scan wajahnya nanti akan mengambil patokan dari pas foto yang pian upload. Jadi kalau ternyata wajahnya dianggap berbeda, Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk masuk ruang CAT. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan kacamata, kacamatanya ketika berfoto nanti silahkan dilepas dulu ya. Jadi ketika foto nanti kacamatanya dilepas dulu. Kemudian untuk bapak-bapaknya jangan menggunakan kupiah ya. Berfotonya jangan menggunakan kupiah. Untuk ibu-ibunya berhijab tidak masalah, tapi mohon maaf untuk cadar atau nikab itu silahkan dilepas dulu ya ketika berfotonya ya. Karena kalau Bapak Ibu bercadar nanti sudah jelas ya, sudah dipastikan tidak bisa masuk ke ruang CAT ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk file pas foto saya rasa cukup. Selanjutnya Bapak Ibu juga melampirkan KTP ya. Jadi KTP-nya ini boleh KTP fisik atau juga boleh KTP yang terdapat di IKD atau yang ada di handphone. Nah, untuk mencetak KTP yang ada di handphone, silahkan Bapak Ibu ke Disduk Capil untuk minta cetakannya. Kemudian KTP ini tidak boleh fotokopi, jadi KTP-nya harus berwarna Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh fotokopi, KTP-nya harus berwarna. Di sini sudah jelas ya, scan asli ya, jadi tidak boleh fotokopi. Dan juga di dalam KTP Bapak Ibu tidak boleh bertuliskan draft. Nah, jadi ada sebagian kemarin berkaca dari pelamar CPNS, kita diberikan informasi dari tim panitia bahwa ternyata banyak peserta Tanah Bumbu yang digugurkan karena KTP-nya masih bertuliskan draft. Nah, jadi Bapak Ibu silakan perhatikan KTP-nya. Jika masih bertuliskan draft itu tidak bisa dipakai. Silahkan ke Disduk Capil untuk membuat KTP-nya yang sesuai dengan ketentuan. Oke, selanjutnya adalah scan asli surat lamaran ya, ditulis tangan. Jadi surat lamarannya harus ditulis tangan di kertas double folio dan tidak boleh diketik ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini tidak boleh dirubah ya, nanti kita lihat contohnya. Di mana surat lamaran tersebut Bapak Ibu menggunakan e-materai 10.000 atau boleh menggunakan materai tempel 10.000. Jadi silakan Bapak Ibu pilih mau menggunakan e-materai atau materai tempel, tidak menjadi masalah ya. Silakan memilih di mana yang Ibu bisa gampang untuk mendapatkannya. Kemudian selanjutnya adalah scan asli ijazah. Nah,
scan asli ijazah ini kan ditulis memang SD, SLTP, SLTA ya Bapak Ibu ya. Tapi yang Bapak Ibu lampirkan itu cukup pendidikan terakhir dari Bapak Ibu ya. Terutama untuk guru setahu saya sesuai surat edaran semuanya rata-rata minimal itu adalah S1 atau mungkin ada D4 sebagian ya. Nah, jadi yang pian scan ya, yang di-scan itu cukup S1 saja ya. Tidak perlu pian gabung dengan SD, SLTP-nya tidak perlu. Cukup S1 saja Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana jika nama di ijazah dengan nama di KTP berbeda nih dari Bapak Ibu. Jadi ketika nama KTP dengan nama di ijazah berbeda, opsinya ada dua Bapak Ibu. Pilihannya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memperbaiki nama di KTP sesuai dengan nama ijazah. Ya, itu opsi pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki KTP-nya disesuaikan dengan nama ijazah. Oke? Atau opsi kedua adalah Bapak Ibu meminta surat keterangan dari kampus bahwa di ijazah terjadi kesalahan nama ya, terjadi kesalahan pengetikan nama yang dikeluarkan oleh kampus. Harus kampus Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu S1 artinya harus kampus, tidak boleh dinas pendidikan. Jadi opsinya ada dua. Kalau namanya berbeda antara ijazah dan KTP, silahkan Bapak Ibu pilih mana yang lebih mudah. Nama di KTP yang pertama, nama di KTP disesuaikan dengan ijazah, atau yang ijazahnya kalau memang salah, silahkan ditulis, silahkan minta surat keterangan kesalahan pengetikan nama dari kampus ya. Oke. Kemudian bagaimana? Oke, itu nanti saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Begitu pula dengan scan asli transkrip nilai ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang dilampirkan cukup S1 saja. Tidak perlu dari SD ya. Jadi transkrip nilainya juga cukup S1 saja. Dimana kalau terjadi kesalahan nama, kasusnya sama seperti ijazah tadi, ada surat keterangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian, bagaimana jika ijazah asli dari Bapak Ibu ternyata hilang atau terbakar ya, dan Bapak Ibu tidak punya scan aslinya. Nah, jadi scan-nya ini harus yang berwarna Bapak Ibu ya, jadi kada boleh berwarna hitam putih. Minimal biasanya stempel dari kampus itu berwarna ungu biasanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ternyata scan-nya hitam putih itu mestinya akan didiskualifikasi oleh tim verifikator. Jadi ijazah dan juga transkrip nilai itu harus berwarna. Ya minimal sekali yang berwarna itu stempelnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata itu tadi ijazah dan transkripnya hilang dan pian tidak sama sekali, tidak punya sama sekali scan-nya, boleh melampirkan yang fotokopi, tetapi harus disertai dengan surat keterangan dari kampus yang tersebut adalah asli dan dijelaskan bahwa dokumen Bapak Ibu hilang ya, Bapak Ibu ya, hilang, dokumennya hilang atau terbakar seperti itu. Oke. Untuk ijazah dan transkrip seperti itu. Kemudian, nah ini yang kami belum ketahui ya Bapak Ibu ya, apakah di tempat guru itu memerlukan surat pernyataan. Untuk surat pernyataan perlu ya Bapak Ibu ya, yang jangan bekerja. Nah, ya Bapak Ibu, apakah Buan Pian itu disuruh melampirkan surat keterangan bekerja atau tidak? Nah, kemudian ya kita lanjut scan asli surat pernyataan 10 poin. Surat pernyataan 10 poin harus menggunakan yang terbaru ya Bapak Ibu ya, yang ada dalam pengumuman ini. Tidak boleh menggunakan dari yang sebelumnya atau ampun kawan pian yang tahun sebelumnya. Sudah pasti pian nanti akan dijatuhkan ya oleh tim verifikator.
Jadi untuk surat pernyataan 10 poin nanti juga akan saya detailkan di bawah ya di contohnya. Itu berisi 10 poin, ditulis tangan nanti pada bagian titik-titiknya saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan materai tempel ataupun e-materai. Ya, jadi boleh dengan e-materai ataupun materai tempel ya, 10.000. Ini akan saya detailkan di bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi untuk surat aktif bekerja. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu diminta surat keterangan aktif bekerja pada aplikasi, nanti silahkan Bapak Ibu meminta tanda tangan cukup kepala sekolah saja ya. Jadi kepala sekolahnya saja diperbolehkan. Jadi tidak perlu pian minta ke dinas pendidikan. Tapi bagaimana kalau seandainya kepala sekolahnya PLT? Ya silahkan, tidak menjadi masalah ya. Yang penting jabatannya dituliskan PLT kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di situ dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Kemudian mengingatkan kembali pendaftaran untuk tahap 2 itu sudah dibuka dan nanti akan berakhir di 31 Desember 2024. Nah, jadi untuk pendaftarannya masih lama. Jadi mestinya Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempersiapkan dokumennya, terutama untuk Bapak Ibu tadi yang mungkin salah KTP, salah ijazah, masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi contoh surat lamaran ya Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama dari bagian atas dulu untuk tempat ini, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tempat pian. Mau nama desa, mau nama kelurahan, mau nama kecamatan juga tidak menjadi masalah di sini. Ya, Pagatan ini mau Pagatan, Mudalang, Pakatelu tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanggalnya Bapak Ibu itu tanggalnya sesuai dengan tanggal pendaftaran tahap 2 ya, yang berlangsung dari 17 November sampai 31 Desember. Jadi rentan tanggalnya adalah rentan tanggal tersebut. Oke, kemudian kepada yang terhormat Bupati Tanah Bumbu sampai Kepala Badan Kepegawaian ini wajib Bapak Ibu ya, tidak boleh dirubah. Ini baku ya Bapak Ibu ya, ini baku ya, tidak boleh dirubah. Jadi harus seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi ya untuk data diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menuliskan nama, menggunakan gelar, tempat tanggal lahir ya, jenis kelamin, segala macam, pendidikan, cukup Bapak Ibu tulis saja pendidikan terakhirnya, kemudian jabatan yang pian lamar, ahli pertama guru kelas SD mungkin ya, ahli pertama guru penjasorkes, seperti itu ya. Jadi tidak perlu ditambahkan dinas pendidikan, tidak perlu ya, jadi cukup nama jabatan saja, tidak perlu pian menyebutkan nama dinas pendidikannya. Kemudian untuk alamat silahkan disesuaikan ya Bapak Ibu ya menggunakan alamat KTP. Bagaimana kalau seandainya alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal pian sekarang? Ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kalau untuk surat lamaran diusahakan alamatnya tetap menyesuaikan dengan KTP ya. Jadi KTP-nya ini Pagatan ya, Kusan Tengah. Walaupun sekarang Bapak Ibu mungkin tinggal di perumahan Alif Azhar di Sungai Kecil ya. Tidak sesuaikan saja dengan yang ada di KTP Bapak Ibu. Kemudian nomor handphone ya, pastikan nomor handphonenya bisa dihubungi baik via seluler ataupun lewat WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Kemudian lampirannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, di sini kami hanya memberikan contoh nih Bapak Ibu contoh. Jadi di sini yang dilampirkan ada pas foto latar belakang merah, KTP, ijazah S1, transkrip nilai ya. Kemudian ada surat pernyataan, ini boleh ya surat pernyataan 10 poin boleh. Mau menulis surat pernyataan saja juga tidak masalah. Kemudian ini tadi ya surat keterangan
aktif bekerja. Nah, surat keterangan aktif bekerja, kalau seandainya diminta oleh aplikasi, silahkan ditulis. Tapi kalau tidak diminta aplikasi, berarti tidak perlu ditulis ya. Jadi ini untuk format lampiran, ini kondisional Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan apa yang diminta oleh aplikasi untuk jabatan pian. Jadi tidak perlu nih, mungkin tidak harus 6 seperti itu. Bisa jadi 7 atau bahkan kurang 5. Nah, jadi disesuaikan saja. Jadi ulun sarankan Bapak Ibu menulis surat lamarannya itu setelah Bapak Ibu melihat apa saja berkas yang diminta oleh aplikasi. Begitu ya. Kemudian di sini ya, di sini dicontoh menggunakan ematrai. Jadi untuk ematrai itu tidak boleh menindih dan tidak boleh ditindih, Bapak Ibu ya. Jadi harus diberi jarak dengan tanda tangan seperti ini. Kemudian lagi boleh menggunakan materai tempel. Kalau materai tempel, Bapak Ibu silahkan dikenakan materainya, ya harus dikenakan materainya. Oke, ini sudah. Selanjutnya surat pernyataan ya, Bapak Ibu. Untuk surat pernyataan 10 poin. Ini wajib ya dilampirkan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tulis tangan itu cukup bagian titik-titik saja. Untuk di bagian bawahnya silakan ini langsung dicetak, tidak masalah juga Bapak Ibu. Format surat kami ini langsung PN cetak, itu tidak masalah ya. Oke, pastikan isinya 10 poin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menggunakan format dari tahun kemarin ya. Dia terlihat sudah sangat jelas bedanya Bu dari tahun kemarin dengan yang sekarang. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ya menggunakan format tahun kemarin. Atau ada juga nih yang hanya dari format tahun kemarin kemudian ditambahkan 1 poin seperti ini, ditambahkannya di nomor di bawahnya. Wah, itu tidak bisa juga Bapak Ibu ya. Jadi isi dari ini tidak boleh dirubah ya. Saya tekankan isi dari surat pernyataan ini tidak boleh dirubah walaupun nomor urutnya ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh dirubah. Oke. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mau menghilangkan bagian di bawah catatan, mungkin mau dihilangkan atau mau menghilangkan lampiran, ini juga boleh dihilangkan ya. Materai 10.000 di sini juga boleh dihilangkan ya tulisannya ya. Tapi tetap di sini harus ditempel materai 10.000, kemudian bertuliskan nama pian di sini, tanda tangan pian. Kalau ini boleh dihilangkan, boleh juga tidak ya. Jadi ini tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk surat pernyataan. Nah, untuk surat keterangan aktif bekerja ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu karena kami ini tidak bisa melamar sebagai guru ya. Kebetulan saya sudah PNS, jadi tidak bisa membuat akun juga. Dan untuk guru, kalau yang bersangkutan tidak terdata di Dapodik itu tidak bisa membuat akun, Bu. Nah, jadi kami cukup kesusahan untuk masuk ke sistemnya guru. Jadi, kalau memang Bapak Ibu diminta surat keterangan aktif bekerja, silahkan dibikin. Tapi kalau tidak diminta juga berarti tidak perlu Bapak Ibu bikin ya. Jadi, yang pertama, kalau seandainya memang disuruh membikin di aplikasi, berarti Bapak Ibu silahkan membuat ya, di mana surat keterangan aktif bekerjanya ini cukup menggunakan kop surat sekolahan, sekolah negeri ya, jangan sekolah swasta. Sudah pasti kalau sekolah swasta itu akan digugurkan oleh tim verifikator. Jadi sekolah negeri, kop suratnya, nomornya, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nanti adalah kepala sekolahnya ya, jadi nama kepala sekolah, ya, jabatannya di sini kepala sekolah SMP Negeri 7 Simpang 4 mungkin seperti itu. Kemudian untuk unit kerjanya juga Bapak Ibu sampaikan ya, unit kerjanya sesuai dengan unit kerja dari Bapak Ibu, SD, SMP negeri ya, atau TK negeri ya, Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian ini juga ya, menerangkan bahwa, nah kalau di sini baru diisi nama dari Bapak Ibu ya.
Kalau di sini baru diisi dari nama Bapak Ibu. Usia, pendidikan, unit kerjanya juga Bapak Ibu sesuaikan ya dengan tempat mengajar dari Bapak Ibu. Telah melaksanakan tugas sebagai, oke. Kalau di sini Bapak Ibu sebenarnya boleh saja kalau ingin mengisi melaksanakan tugas sebagai guru ya Bapak Ibu. Hanya cukup sampai guru juga tidak masalah. Yang penting memang bekerjanya sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Guru mau penjas orkes ataupun guru agama juga tidak masalah. Jadi yang penting telah melaksanakan tugas sebagai guru selama minimal 2 tahun. Ini untuk yang Dapodik ya, bukan untuk PPG. Nanti untuk PPG mungkin itu tadi kami perlu informasi dari Bapak Ibu, apakah memang di guru ini diperlukan surat keterangan bekerja atau tidak ya Bapak Ibu ya. Itu untuk PPG mungkin nanti pasti akan berkonsultasi lagi dengan kami ya. Terhitung mulai tanggal ya, ini terhitung mulai tanggalnya ini adalah SK pertama dari Bapak Ibu diangkat menjadi non ASN. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Demikian surat ini dibuat. Kemudian di sini ada stempel ya. Kepala dinas segala macam. Oke, kepala SKPD. Mohon maaf, kepala sekolah seperti itu ya di stempel. Kalau memang diperlukan nanti ini pian scan ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tidak, berarti tidak perlu. Oke. Jadi kalau berdasarkan informasi BKN, ini hanya berdasarkan informasi ya Bapak Ibu ya. Nanti ini yang akan tampil di tempat Bapak Ibu sebagai pelamar guru. Ya, jadi yang diminta itu hanya 6 dokumen, di mana dokumen pertama yaitu surat pernyataan tadi. Ini surat pernyataan 10 poin ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti di aplikasi ada menuliskan 5 poin, tetap Bapak Ibu menggunakan materai 10 poin. Mohon maaf, surat pernyataan 10 poin sesuai dengan persyaratan di tempat kita ya. Kemudian surat lamaran, kemudian KTP, ijazah asli ya, scannya, transkrip nilai, kemudian juga ada pas foto ya. Ini yang wajib Bapak Ibu sediakan ya. Jadi untuk surat keterangan aktif bekerja, nanti silahkan melihat kondisi dari aplikasi, apakah meminta atau tidak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau mau memfoto dulu ini boleh. Yang pasti ini yang wajib Bapak Ibu sediakan dulu ya, file-file dari Bapak Ibu ya, berkasnya yang wajib yang sediakan itu ini seperti itu. Silahkan kalau memang ingin didokumentasikan dulu, ada yang mau foto ini silahkan. Oke, cukup ya. Kemudian kita coba ke aplikasi ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi SSCSN-nya. Oke, di sini ya aplikasi SSCSN. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah membuat akun ya Bapak Ibu ya. Jadi, tapi kalau belum membuat akun ya juga silahkan nanti membuat akun. Kalau di sini saya sudah membuat akun ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan ada lagi sesuatu yang wajib Bapak Ibu upload di aplikasi. Oke, nanti Bapak Ibu ya ketika memilih jenis seleksi ini, pian memilihnya P3K guru ya. Nah, ini adalah kondisi jika saya tidak terdaftar di Dapodik dan juga tidak terdaftar di data Kemendikbud. Jadi akan tertolak oleh aplikasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa Bapak Ibu terdaftar di database PPG atau terdaftar di Dapodik sebagai guru. Ya. Oke. Ini saya ambil contoh saja ya, saya melamar sebagai teknis ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya.
Kemudian selanjutnya, oke, ya, pada bagian atas ini instansi Bapak Ibu pilih tanah bumbu. Kemudian jenis formasinya, kalau tidak salah, ini kalau tidak salah ya, untuk guru itu pilihannya hanya umum. Nah, tapi kalau teknis nih khusus nih. Jadi silakan pilih saja apa yang muncul di situ. Setahu saya itu pilihannya umum ya untuk guru. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik pilih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak klik pilih, tidak bisa melanjutkan ke bawah. Jadi ini harus dipilih dulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan pendidikan dari Bapak Ibu ya. S1. Ini saya contoh saja ya. Ilmu komputer seandainya ya. Nanti Bapak Ibu juga, jadi jabatan yang muncul nanti itu adalah jabatan yang boleh dilamar oleh pendidikan tersebut. Itu berdasarkan sudah memang aturannya. Nah, tapi Bapak Ibu juga silahkan membaca lagi aturannya yang sudah kami sampaikan di pengumuman. Ya, jabatannya nanti Bapak Ibu melamar sebagai guru apa, seperti itu. Nah, untuk lokasinya nanti hanya ada dinas pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru Bapak Ibu tidak bisa memilih sekolahan. Nanti sekolahannya akan ditentukan setelah pian lulus ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk lokasi tesnya Bapak Ibu silahkan pilih lokasi BKN Provinsi Kalimantan Selatan ya. Mengenai detail lengkapnya nanti seperti apa, nanti akan kami sampaikan lagi. Karena untuk tes P3K, kami bersurat ke BKN untuk mengadakan seleksinya itu di Tanah Bumbu saja. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti ini silakan pilih saja Kalimantan Selatan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan diisi IPK-nya ya. 3.0 mungkin ya. Nomor ijazah ya, nomor ijazah silakan diisi. Tahun lulusnya silakan diisi juga 2020 mungkin. Jenis perguruannya dalam negeri, tanggal ijazahnya disesuaikan ya dengan tanggal yang ada di ijazah ya. Mungkin ini contoh saja. Nah, jadi nama perguruan tinggi ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang di atas ini adalah nama perguruan tinggi yang sekarang. Nah, yang sekarang. Sedangkan yang di bawah ini nama perguruan tinggi sesuai dengan perguruan tinggi waktu pian lulus namanya. Takutnya ada perguruan tinggi yang berubah namanya. Mungkin contoh nih seperti sekolahan kan dulu kita tahu ya, dulu itu SDN Tungkaran Pangeran 1, sekarang sudah menjadi SDN 1 Tungkaran Pangeran. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini itu disesuaikan nama perguruan tingginya yang sekarang, kemudian nanti dilanjut lagi di sini sesuai dengan ijazah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya contohkan saja, mungkin ada STIMIK ya. STIMIK. Sekolah. Oh ini aja ya. Universitas Lambung Mangkurat. Oke, ini contoh saja. Kemudian nama ijazahnya sekarang kalau masih sama ditulis saja sama, berarti ya kalau berbeda silahkan disesuaikan ya. Nama prodinya sesuaikan juga ya dengan pendidikan dari Bapak Ibu ilmu komputer gitu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja terutama untuk lokasi tes, kecuali untuk lokasi tes ya Bapak Ibu ya. Silahkan pilih Kalimantan Selatan. Kecuali Bapak Ibu mau tesnya di Kaltim Balikpapan. Jadi terserah dari Bapak Ibu. Nah, atau mungkin bahkan PPG ya. PPG yang
Banjarmasin itu boleh. Banjarmasin ya sama sebenarnya ya, Kalimantan Selatan juga. Coba tuh ada PPG dari Kalimantan Timur. Nah, PPG dari Kalimantan Timur itu silahkan ya kalau mau mengikuti nanti di Kalimantan Timur boleh ya. Kalau memang jauh dari Kalimantan Selatan ya. Oke, yang pasti untuk Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, silakan pilih Kalimantan Selatan. Kemudian di sini 47. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Riwayat. Nah, ini tadi saya contoh ya. Ini saya hapus dulu. Ya, untuk riwayat silahkan Bapak Ibu mengisi eh, riwayat pekerjaan ya. Oke, untuk deskripsi pekerjaan ini sesuai dengan pekerjaan pian yang sekarang. Contoh, ini contoh ya, guru matematika, unit kerja SMPN 2, Simpang 4. Ya, pekerjaannya apa? Mungkin mengajar matematika seperti itu ya. Ya, ini Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Kemudian, nah untuk riwayat kerjaan. Nah, di sini yang Bapak Ibu wajib upload. Di mana riwayat pekerjaan ini itu wajib 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan, IKN itu meminta dari tahun 2022 saja. Nah, jadi cukup 2022, 2023, 2024 ya. Kenapa 2022? Jadi contoh nih, kalau Bapak Ibu bekerja dari Januari 2022 sampai Januari 2023 itu 1 tahun dihitungnya. Kemudian Januari 2023 ke 2024 itu baru 2 tahun ya, seperti itu. Jadi ya perhitungannya dari tim BKN. Jadi sangat minimal sekali ya Bapak Ibu ya, di Dapodik itu 2 tahun dan di SK pun juga harus 2 tahun. Jadi riwayat pekerjaannya ditambah, di sini dimasukkan instansi pemerintah, kemudian di sini tanah bumbu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jabatannya guru matematika. Tanggal mulai. Nah, tanggal mulai dan tanggal selesai ini adalah sesuai dengan SK Pian. Contoh, Pian mau mengupload SK tahun 2022. Berarti tanggal mulai SK-nya ya, kita pilih tahun dulu, Januari 2022 sampai Desember 2022 ya. Jadi kalau Pian mau memasukkan SK tahun 2022 ya, tanggal mulainya itu 2022 dan tanggal selesainya 2022 juga ya Bapak Ibu ya. Dengan gaji pokok silahkan disesuaikan yang ada di SK ya Bapak Ibu ya. Seperti itu nih contoh saja. Kemudian surat keputusan. Nah, ini SK ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masukkan SK-nya saja. B berapa seperti itu ya. 2022. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal SK-nya. Siapa tahu ada ya biasanya di Desember ya dibikinkan SK-nya seperti ini. Boleh? Boleh. Berarti ini mungkin biasanya begini ya. Boleh ya. Pejabatnya tanda tangan biasanya kepala dinas ya. Kepala Dinas Pendidikan. Seperti itu. Kemudian filenya ya. Untuk filenya itu ukurannya minimal 100 KB, maksimal 1 MB. Jadi 1 MB ini 1000 KB ya Bapak Ibu ya. Jadi minimal sekali ukuran filenya 100 KB. Jadi kalau di bawah 100 KB itu tidak bisa. Oke, ini contoh ya saya mengupload. Nah, ini ukurannya 150 ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba nih contoh nih mengupload ukurannya 75 ya. Tidak sampai 100. Kita coba bisa terupload tapi disimpan tidak bisa ya. Jadi file pengalaman kerja harus sesuai dengan format. Nah, jadi filenya minimal 100 KB Bapak Ibu ya ini.
Nah, ini saya coba contoh ya, ini 150 KB. Oke. Oke. Nah, oke, ini 2022 sudah. Kemudian nanti Bapak Ibu tambahkan saja lagi ya di untuk 2023 ya Bapak Ibu ya. Sama nih guru ketika ya seperti itu ya. Jadi tanggalnya, tahunnya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nomornya juga ya diisi, tanggalnya juga. Siapa tahu ini ternyata tanggal 1 ya dibikinnya, kepala dinas. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pian ulangi proses ini sampai nanti dari 2022 sampai 2024 ya. Cukup itu saja Bapak Ibu ya, 2022, 2023, 2024. Ya, jadi kadang dulu pian menambahkan SK sebelum dari 2022 ya. Jadi cukup ini saja. Oke, ini saya lanjut saja ya biar tidak terlalu lama. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan mengupload dokumen ya. Tapi ini tadi untuk tenaga teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi takutnya berbeda dengan Bapak Ibu. Jadi biar tidak membingungkan, yang pasti tampilannya nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk surat pernyataan itu filenya berupa PDF ya. Maksimal 1000 KB atau 1 MB ya. Itu surat lamaran juga ya. Filenya PDF 1000 KB ya. Kemudian KTP ya, tadi yang wajib di guru ya KTP. Ini file foto ya Bapak Ibu ya, JPG ini file foto. Ya, ukurannya maksimal 500 KB. Kemudian ijazah ya Bapak Ibu ya, 1000 KB maksimal, filenya PDF. Dan saya ulangi ya, ijazah dan juga transkrip ya, ini wajib asli, jadi harus berwarna. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tadi yang kehilangan ijazah atau nama ijazahnya tidak sesuai dan diberi surat keterangannya digabung ya Bapak Ibu ya. Antara ijazah dengan surat keterangan dari Bapak Ibu itu digabung ya. Ijazah, transkripnya juga digabung seperti itu ya. Dan perhatikan ukurannya untuk tidak lebih dari 1000 KB. Jadi surat keterangannya digabung ya, baik itu di ijazah ataupun di transkrip nilai. Kalau memang terjadi kesalahan nama atau tadi ijazah dan transkripnya hilang ya, terbakar seperti itu. Oke. Kemudian pas foto ya, Bapak Ibu berlatar belakang merah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu diminta file foto ya, Bapak PG ya. Oh, kemudian ukurannya 500 KB ya, Bapak Ibu ya. Ya, ada sendiri 500 KB. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pemberkasannya ataupun mengenai dokumennya yang Bapak Ibu perlu upload tadi ya, dokumennya berdasarkan informasi saja ya, ini dokumennya yang wajib untuk guru Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Kalau misalnya daftar email itu pas tahap pertama itu daftar email tapi memasukkannya di tahap kedua ini itu gimana, Pak? Boleh atau tidak, Pak? Daftar akun. Oh, boleh saja Pak, tidak menjadi masalah Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Maksudnya Pian kemarin bikin akun di tahap pertama seperti itu Pak ya, Oh, nggih, nggih. Ya, Pak. tapi ternyata tidak bisa masuk, begitu kah? Nggih, nggih, Oh iya, bisa masuk. nggak jadi masalah Pak, dipakai saja Pak. Oh, berarti itu boleh, Pak ya? Ya boleh Pak. Ya, ya, nggih. Terima kasih banyak, Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya, ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum Pak. Ini Bu, silakan Bu. Berarti Pak, yang untuk pelamar guru ini kada bisa lah misalnya dapodiknya TU, tapi punya ijazah S1 Pak, mau melamar jadi guru. Inggih, kada bisa Bu, karena itu sudah dari sistemnya yang menolak Bu. Oh, inggih, inggih. Jadi kalau pian mau mendaftar sebagai guru, ketentuannya yang pertama di Dapodik pian harus terdata sebagai guru minimal 2 tahun. Nah, walaupun pian terdata sebagai guru, tapi kalau belum 2 tahun di Dapodiknya juga tidak bisa Bu. Jadi harus 2 tahun. Di Dapodiknya 2 tahun melamar sebagai guru dan memang kualifikasi pendidikannya bisa mendaftar sebagai guru ya, begitu. Inggih. Oke Bu, ada lagi? Mungkin bertanya lagi, Pak. Silakan Pak. Misalnya SK ini 2021 itu kita masukkan di riwayat itu boleh ya, Pak? Tadi kan sudah disampaikan Pak, cukup dari 2022 saja Pak. Oh, berarti yang Tapi 2021 itu enggak usah, Pak ya? ya tidak perlu sih Pak. Tapi kalau pian mau memasukkan juga tidak masalah. Tapi yang direkomendasikan cukup dari 2022, 2023, dan 2024. Tapi kan boleh diunggah itu, Pak, yang 2021. Ya boleh Pak, boleh. Oh, enggak. Makasih banyak, Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak, mau bertanya, Iya, silakan Bu. misalnya nih di bulan ini kita kan pernah mengurus mutasi pindah Pak ke sekolahan lain. Ya, Apa itu berpengaruh Pak kalau misalnya bulan ini keluar SK mutasi pindahnya Pak? oh iya, tidak pengaruh Bu. Yang penting Oh, pian inggih. pindahnya masih di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Inggih Pak, karena kan lulusan PPG nih Pak mencari jam, kebetulan di sekolahan itu kan guru agamanya 2, jadi terpaksa mencari tempat yang lain yang ada jamnya Pak. Jadi nggak Iya, berpengaruh Pak lah. iya tidak berpengaruh. Oh, inggih, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu. Selanjutnya, iya, Ibu Ali Wiartiningsih, silakan Bu. Suaranya tidak jelas Bu, maaf Bu. Suaranya tidak ada Bu. Oke, oke. Kalau susah ini aja Bu, silakan eh, ketik di chat aja Bu ya. Oke, silakan lagi. Ini yang raise hand. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Inggi Pak, silakan Pak. mau tanya, kan sudah daftar Pak itu, nah terus masuk yang di sipil itu nggak bisa Pak, Masuk di mana Pak? di sipil ada atau itu yang info GTK itu nah Pak, Ya, Pak bisa melalui yang PD Dikti itu Pak, sipil ini apa ya Pak? ada yang untuk verbal ijazah itu nah Pak, Oh, jadi begini Pak, kalau Oke, perihal data Dapodik itu silahkan oke. kalian konsultasikan ke Dinas Pendidikan Pak. Jadi bukan ranahnya di kami. Jadi kalau ternyata data di Dapodik pian ada yang tidak sesuai, mungkin ijazah pian belum S1 di Dapodik, silahkan pian ke Dinas Pendidikan Pak. Itu sudah Pak, S1 sudah di Dapodik kan sudah masuk Pak. Iya, Nah, waktu verifikasi itu nah Pak, kan ada di situ keluar sipil gitu Pak, hmm, yang mungkin nanti guru-guru ini aja Pak, Pak. bisa coba dikirim WA ke nomor kita tadi Pak, yang sudah disampaikan WA. Silahkan Oke. nanti di WA, di screenshot permasalahannya seperti apa Pak. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, kita baca nih ada dari chat ya.
Nah nih katanya ada yang bilang nih, ada diminta surat keterangan aktif bekerja gelombang 2. Nah, kalau memang diminta berarti Bapak Ibu silahkan dibikin ya Bapak Ibu ya. Cuman lebih bagusnya lagi silahkan pian masuk dulu sampai ke tahap upload berkas apakah memang diminta atau tidak ya. Kalau memang diminta berarti silahkan nanti dibuat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan minta tanda tangannya dari kepala sekolah saja. Kemudian kalau ini ada tulisan seperti ini ya, di SSCS itu pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, jadi karena ini guru dan juga sinkronnya ke data Dapodik, ini ada kemungkinan Pak, ini dari SMP 2 Angsana nih. Ya, jadi ada kemungkinan bahwa guru tersebut di Dapodiknya belum 2 tahun bekerja sebagai guru. Ya, jadi makanya pesan seperti ini muncul nih. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, yang bersangkutan memang sudah harus 2 tahun terdata sebagai guru di Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Dapodiknya tahun 2022 mungkin 2022 bulan Mei itu masih pengadministrasi perkantoran, kemudian 2022 Julinya baru guru. Nah, itu kemungkinan tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini ada juga nih riwayat pekerjaan diupload 2 tahun sedangkan bekerja dari 2006. Ya, cukup 2022, 2023, 2024 saja ya. Tidak perlu pian mengupload dari 2006. Kebanyakan Bu. Karena yang diminta cukup 2 tahun saja ya. Jadi tidak perlu pian sampai 2006. Dan seperti disampaikan lagi ya, bukan prioritas. Jadi tidak ada nilai tambah walaupun pian sudah bekerja dari 2006. Ya, tidak ada nilai tambah pian mengupload SK bekerja sebanyak-banyaknya itu tidak ada nilai tambahnya. Jadi tidak perlu pian sampai ke tahun 2006 uploadnya. Kemudian kalau di KTP status pekerjaannya berbeda. Kalau di KTP tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu ya untuk status pekerjaan ya. Karena biasanya yang krusial di KTP ini adalah tanggal lahir, tempat lahir, dan juga nama. Nah, oke. Jadi nama, tempat lahir, tanggal lahir. Itu yang biasanya krusial. Kalau masalah status ini tidak menjadi masalah ya. Nah, ini ada juga nih yang bilang ya ternyata memang diminta surat keterangan ya aktif bekerja. Nah, jadi di aplikasi itu kan contoh saja. Dan kita juga dan kami ya di BKPSDM itu memberikan draft resminya. Jadi sebenarnya pemerintah Pemkab atau sebagai pelaksana pengadaan P3K itu juga boleh memberikan syarat ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengikuti seperti yang ada di dalam surat kami. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengikuti contoh atau draft yang ada di aplikasi ya. Jadi contohnya itu menggunakan di tempat kita surat keterangan aktif bekerjanya. Oke. Oke, untuk surat lamaran antara November ya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Yang penting tanggalnya tadi masih sesuai dengan masa pendaftaran ya. Ya, kemudian ini PPG. Apa saja yang perlu dilampirkan? Tidak ada. Nah, berarti ya, jadi untuk teman-teman PPG ya, Bapak Ibu yang lulusan PPG, intinya seperti ini ya. Jika memang di aplikasi tidak diminta, berarti tidak perlu pian bikin dan tidak perlu pian tulis di surat lamaran. Intinya seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman PPG ini ternyata katanya tidak perlu melampirkan surat keterangan aktif bekerja. Nah, berarti ya tidak usah seperti itu. Berarti tidak usah dilampirkan, tidak usah membuat, dan tidak perlu juga Bapak Ibu untuk
menuliskan di surat lamarannya ya. Kemudian nih ada juga yang bertanya, Pak Yusuf dari SMP 2, wajib mengisi riwayat pekerjaan? Ya, wajib Pak. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang ada sekarang itu bukan pelamar prioritas. Ya. Jadi karena pian tidak pelamar prioritas, jadi Bapak Ibu wajib menambahkan riwayat pekerjaannya 2 tahun terakhir seperti itu, Pak. Oke. Kemudian untuk P3K, jika untuk guru tidak terpenuhi masa kerja, apa boleh menggunakan tenaga teknis? Apakah seperti itu? Mendaftar tenaga teknis, kah maksudnya? Nah, jadi kemarin kami sudah ada juga nih koordinasi ke Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan kemarin tidak mengizinkan sih Bapak Ibu ya ke teknis. Kenapa? Pertama, SKPN tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi di dalam Kepmenpan 347 itu sudah dibunyikan bahwa pelamar yang ingin mendaftar P3K itu jabatannya harus relevan antara riwayat pekerjaan ya, antara riwayat pekerjaan dengan jabatan yang mau dilamar itu harus relevan. Jadi contoh, kalau Bapak Ibu di SK-nya adalah guru, kemudian melamar ke tenaga teknis, itu sudah tidak relevan Bapak Ibu. Secara aplikasi boleh, tapi secara pemberkasan nanti akan digugurkan oleh tim dari BKN Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa ya, seperti itu. Oke, jadi oleh karena itu sangat penting ya Bapak Ibu yang mengisi riwayat pekerjaan. Nah, itu untuk menilai nih Bapak Ibu apakah memang relevan atau tidak ya antara riwayat pekerjaan Bapak Ibu dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar seperti itu ya. Oke, oke ini Bu Ali tadi ya. Jadi untuk sudah seperti yang sudah kami sampaikan, untuk sekolah swasta ini tidak bisa mendaftar Bapak Ibu ya karena memang sudah ada dasar hukumnya di Kemenpan 347 tadi, harus pelamar ini harus berasal dari instansi pemerintah dan juga kan harus terdata di Dapodik ya, seperti itu. Dapodik sekolah negeri. Nah, gitu. Oke, kemudian ini untuk PPG, sertifikat pendidikan, apakah perlu di-scan digabung dengan ijazah transkrip S1? Oke ya, eh, ternyata untuk PPG ini sifatnya mirip tenaga kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Bentar dulu, saya share lagi yang tadi. Ya, jadi sebentar. Jadi mungkin yang PPG ya, PPG ini kan profesi ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga di dalam surat juga memang sudah kami lampirkan ya, bahwa kalau memang ada profesinya silahkan ditambah ya. Jadi ini S1 ditambah ijazah profesinya ya, ijazah PPG-nya ya, sertifikat PPG-nya silahkan ditambahkan. Kalau memang ada nilainya juga, berarti di transkrip nilai juga digabung ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk PPG silahkan ditambah sertifikat PPG-nya. Selanjutnya, untuk guru yang tidak terpenuhi masa kerja.
Oke, apakah bisa mendaftar tahun depan atau tidak? Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Perihal tahun depan kami masih belum tahu ya. Di eh, eh, untuk Bapak Ibu sendiri ya. Bentar. Di surat sudah disampaikan ya. Nah, untuk proses tahap 2 P3K tahap 2 itu masih sampai tanggal 31 Juli 2025. Jadi sampai tahun depan ini masih berlangsung prosesnya ya Bapak Ibu ya. Tapi pendaftarannya tutup di 31 Desember. Nah, jadi perih apakah di tahun depan ada formasi PK lagi atau tidak? Nah, itu kita masih tidak tahu Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti ketentuannya dari PAN seperti apa. Seperti itu. Oke, ini ya untuk guru yang masa kerjanya 2 tahun ya. Jadi memang tidak bisa mendaftar ya. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi takutnya yang beredar di masyarakat tidak dibolehkan oleh BKPSDM, bukan. Yang melarang itu ada 2 Bapak Ibu. Pertama ada dasar hukum. Nah, dasar hukumnya ya dasar hukum dari Bapak Ibu ya di Kemenpan 347. Kemudian juga aplikasi. Nah, di aplikasi mereka antar SSCN dengan data Dapodik itu sinkron. Jadi kalau di Dapodiknya belum 2 tahun ya di SSCSN itu akan menolak. Nah, jadi yang menolak itu bukan dari BKPSDM atau Panitia, tapi dari aplikasinya juga yang memang sudah punya. Oke, riwayat pendidikan tidak perlu ya. Jadi riwayat pendidikan ini tidak perlu. Yang pendidikan ya riwayat pendidikan itu kayaknya di bagian awal ya. Tidak perlu. Itu adalah riwayat pekerjaan. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Hmm. Ya, jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu yang ada di website di bkpsdm.tanahbumbucup.go.id. Kemudian juga silakan mungkin untuk teman-teman PPG bisa memfollow Instagram kami di BKPSDM Tanbu, ataupun juga Bapak Ibu calon pelamar silakan memfollow Instagram kami. Kami juga melayani ya ini lewat direct message atau DM ya, pesan di Instagram kami jawab ya, kami balas. Kemudian juga di WhatsApp juga ya, di nomornya ini seperti yang ada tampil, tapi tolong untuk tidak menelpon ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan di chat saja dan tidak perlu spam ya Bapak Ibu ya, karena kami membalas WA-nya dari yang paling bawah. Kalau Bapak Ibu mencet terus nanti WA pian di atas terus ya, jadi tidak terbalas nanti. Oke. Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada ternyata ya. Ini kita tutup di 3.30 ya Bapak Ibu ya. Udah selesai, Kak. Masih belum, Dek. Belum selesai, Dek. Masih Zoom. Oke, jadi ada lagi yang bertanya nih, apakah honorer yang tidak bisa daftar P3K tahun 2024 karena TMS ya? Oke, masih tetap bekerja di sekolah. Oke, jadi perihal tersebut bukan di ranah kami yang menentukan ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada aturan yang menyebutkan pelamar yang gagal mendaftar P3K atau CPNS diberhentikan, itu tidak ada ya.
Jadi aturan tersebut tidak ada. Tapi apakah masalah perihal kontrak diperpanjang atau tidak itu kembali ke SKPD masing-masing ya. Jadi karena untuk honor sendiri itu sekarang tanggung jawabnya di SKPD masing-masing, untuk guru yaitu Dinas Pendidikan. Oke. Assalamualaikum Mas Fajar. Ini Pak, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nah, itu Pak, tadi kan daftar itu sampai yang kedua data dapodik itu nah Pak. Nah, sedangkan kita itu kan sudah masuk di dapodik gitu. Tapi kok nggak keluar itu Pak. Di obrolan ada itu saya foto itu. Iya. Data dapodik pelamar Iya. tidak terdata pada ini. Berat Oke. itu nah, Pak. Kalau di sini Pak, kan itu ada tulisannya tuh Pak. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Nah, itu silahkan perbarui data Anda di aplikasi Info GTK. Itu baru di Info GTK Pak. Oh, enggak. Nah, untuk detailnya itu bukan di ranah kami Pak ya. Jadi silahkan pian Oke. konsultasi ke Dinas Pendidikan ya Bapak ya. Oh, enggak. Berarti nanti tanya ke sana lah Pak lah. Iya. Soalnya dilihat di info GTK itu kan masuk gitu nah Pak. Di Iya. dapodik masuk gitu nah Pak. Iya. Oh, enggak. Jadi nanti tanya ke sana aja. Nggih. Enggak. Terima kasih. Nggih, Salam. sama-sama Pak. Enggak. Oke. Selanjutnya ini ada SDN Kampung Baru. Oke, honorer di swasta 2 tahun mulai Januari 2022, pindah ke negerinya 2024. Ya, bukan tentang kebijakan Bu, karena ini sudah ada dasar hukumnya. Nah, jadi ya seperti yang sudah Ulun sampaikan lah, yang menolak pian itu bukan kami, tapi memang sudah dari aplikasi. Kenapa? Karena pian tidak sesuai dengan dasar hukum seperti yang disyaratkan pada dasar hukum. Nah, pian itu tidak sesuai, jadinya di aplikasi ditolak. Nah, tidak ada kebijakan Bu, karena di aplikasi sudah ini penerimaan P3K tahun 2024 Bu. Mungkin kalau tahun 98 bisa pakai kebijakan Bu. Tapi ini 2024 tidak ada seperti itu Bu. Jadi ini tidak memandang siapapun pian keluarga pejabat atau siapapun keluarga backingan pian, tidak ada karena ini memang sudah dari aplikasi. Jadi yang menolak pian bukan BKPSDM, bukan Pak Bupati, tapi memang sudah di aplikasi. Di mana aplikasinya ini yang mengatur adalah sudah dari sistem BKN. Seperti itu. Untuk gelombang ketiga sejauh ini belum ada informasi resminya ya Bapak Ibu ya. Jadi karena untuk tahap kedua saja itu berlangsungnya masih sampai Juli Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap 3 kita masih belum tahu. Oke? Ya. Ulun rasa cukup jelas. Jadi mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan, cuman mestinya sih tidak bingung lagi ya karena ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau SK-nya bulan Juli 2022 apakah bisa daftar? Sekarang seperti ini Bu. Ini atas nama Bu Sapariah. Sekarang seperti ini Bu. Apakah pian terdata di Dapodiknya sejak Juli 2022? Kembali ke pertanyaan itu Bu. Jadi semuanya tergantung data Dapodik. Kalau di Dapodik pian belum 2 tahun, nah itu tidak bisa Bu. Kalau Dapodiknya sudah bisa menerima, berarti bisa Bu mendaftar seperti itu Bu ya. Jadi silahkan pian coba saja dulu Bu. Takutnya pian nih bekerjanya nih SK-nya bulan Juli 2022, tapi pian masuk Dapodiknya baru awal tahun semalam 2024. Nah itu kada bisa tuh. Oke. Bertanya apakah data yang sudah dikirim tidak bisa diperbaiki? Tergantung pian ini sudah sampai mana prosesnya. Betul tuh, kalau sudah resum tidak bisa Bu. Tapi kalau belum resum masih bisa. Jadi nanti ada di tahap terakhir Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu
nanti ini. Jadi oke. Jadi nanti Bapak Ibu masih bisa memperbaiki kalau memang ada salah tulis, mungkin nama, tempat lahir di data selanjutnya ini. Jadi setelah ini ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengupload file, pilih selanjutnya ya. Ini saya belum bisa. Nanti Bapak Ibu pilih selanjutnya, di sana nanti Bapak Ibu akan memverifikasi itu apakah berkas yang pian ketika itu benar, kemudian file yang pian upload itu sudah betul ya. Kalau memang masih ada salah, silakan diperbaiki di situ. Jadi jangan sampai salah seperti itu ya. Baru nanti pian resume ya. Tapi kalau pian sudah resume sudah tidak bisa lagi. Oke. Oke, belum memiliki serdik. Nah, sertifikat pendidik. Baik, jadi kalau serdiknya ini mungkin ya, siapa ini, ada Mbak Dina ya. Nah, jadi mungkin silahkan hal yang pertama pian coba yaitu mendaftar dulu. Apakah bisa atau tidak ya, pian mendaftar. Jadi kalau panitia, ini setahu kami ya, tim BKN itu karena guru ini memang sudah dibatasi oleh Dapodik dan PPG, jadi seharusnya yang bisa mendaftar itu memang sudah sesuai kualifikasinya. Nah, jadi walaupun pian nih belum dapat serdik sebenarnya ya, tapi pian bisa mendaftar berarti tidak masalah, seperti itu ya. Jadi walaupun serdik pian belum keluar, tapi pian bisa mendaftar, berarti mestinya tidak masalah, seperti itu ya, Mbak Dina ya. Cuman tolong ditanyakan lagi serdiknya kira-kira kapan keluarnya. Karena kan ini pendaftaran cukup lama nih, sampai 31 Desember. Nah, siapa tahu sebelum 31 Desember itu sudah keluar. Gitu. Oke. Oke, ini masuk Dapodik sejak 2015. Kemudian baru ke guru ya, menjadi guru itu bulan Juli 2022. Ya, silahkan saja Pak. Itu tadi ya, silahkan mendaftar ya. Bu Sapariah ya. Nah, silahkan dicoba dulu mendaftar ya, Bu Sapariah ya. Kalaunya bisa, itu tadi ya, di aplikasi akan menerima. Kalaunya tidak bisa, nanti akan muncul tuh keterangan masa kerja belum sesuai. Seperti itu ya, Bu Sapariah ya. Jadi untuk guru ini sangat simpel ya. Jadi selama pian bisa mendaftar, berarti pian itu sesuai dengan kriteria di dasar hukum Kepmenpan 347, seperti itu. Jadi untuk guru ini sebenarnya sangat simpel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang sesuai kriteria, mestinya bisa mendaftar. Bahkan masa terbaik untuk resum, Bapak ya, Pak Yusuf dari SMP 2 Angsana. Resum itu adalah proses setelah verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim BKN, tim verifikator. Resum itu yang harus pian lakukan. Jadi resum itu pian lakukannya ya jelas Pak, sebelum masa sanggah Pak. Jadi masa sanggah ini adalah setelah tutup pendaftaran Pak, masa sanggah itu baru ada. Nah, begitu Pak. Jadi jangan sampai pian kada meresum ya. Jadi meresum itu sebelum diusahakan terakhir itu 31 Desember 2024. Itu tanggal terakhir resum, tanggal terakhir resum. Oke. Oke, baik. Karena jamnya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ulun rasa sudah cukup ya. Semoga informasi yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat pada Bapak Ibu. Silahkan sekali lagi ya untuk menghubungi informasi resmi kami. Dan jika ada oknum yang mengatasnamakan BKPSDM,
tentang pendaftaran P3K dan meminta sejumlah uang. Mohon untuk tidak percaya karena hal tersebut penipuan. Karena proses seleksi P3K, CPNS itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung mengikuti BIMTEK pada hari ini. Semoga Bapak Ibu lancar dalam pemberkasannya. Kemudian akhir kata saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung dari Bapak Ibu, karena di sini niatnya hanya menyampaikan saja informasi. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Baik Bapak Ibu, saya izin live grupnya ya. Terima kasih.